Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji dan puja juga syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dengannya kita diatur hidup di dunia sampai ke alam kubur dan sampai nanti di akhirat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, sampaikan sholawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memberikan arahan, bimbingan kepada kita bagaimana manusia bisa meraih kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Bagaimana manusia bisa meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah bil wasilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita. Juga disampaikan kepada para sahabatnya yang membawa risalah, tuntunan, aturan dari Allah lewat Rasul disampaikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan juga salat salam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini digolongkan sebagai hamba Allah, umat hamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak langkahnya, mengambil suri tauladan beliau, dan diaku sebagai umat yang akan nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hidup ini kita tentunya inginnya mulus, inginnya terus baik, inginnya terus tidak ada gangguan, tidak ada rintangan. Tapi Allah berkenan menciptakan manusia itu di dunia, mengisi hidup di dunia ini, ada memberikan bisikan alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dianalogikan seseorang yang berjalan ke suatu tempat, dia berjalan di suatu tempat, ternyata dia nyasar, maka dia berharap karena tersesat, karena nyasar, maka dia berharap untuk kembali lagi kepada jalan semula. Atau suatu yang tadinya benar, kemudian dia jadi salah, maka kembali ingin jadi benar. Nah, tema kali ini berkaitan dengan taubat. Taubat adalah kewajiban dan keperluan kita. Allah menyuruh dalam Al-Quran beberapa surat atau beberapa ayat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin diantaranya, dan sebagian dari yang lain, yang mana beliau memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita di dalam kitabnya, yang diambil banyak ulama, banyak ustadz atau kiai mengambil rujukan dari beliau. Beliau adalah Imam Nawawi, yang nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Al-Damaski dari Damaskus. Beliau adalah seorang ulama yang betul-betul memberikan pencerahan kepada umat Islam bagaimana menjelaskan ayat-ayat Allah, menjelaskan hadis-hadis Rasul, dan bagaimana dia menentukan hukum-hukum supaya manusia itu mengerti dan manusia itu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul.
Nah, di pertama saya akan bahas tentang tobat. Tobat dari kata tawaba, bertobat kepada Allah. Artinya menurut bahasa kembali. Sebagaimana digambarkan tadi, ketika kita berjalan di satu tempat nyasar, maka kita ingin kembali. Ketika ada yang salah, misalkan tangan kita tipalitek atau patuh, maka jadi salah atau misalah, cek bahasa Sunda, misalah, asalna bener jadi misalah, maka dibenerkeun, dikembalikan lagi tangan kita yang asalnya keseleo, diurut, diluruskan, jadi kembali lagi. Itulah tobat. Jadi mana tobat itu adalah kembali. Asalnya kita baik, sesuai fitrahnya, diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang suci, yang benar, yang baik. Maka ketika ada di jalan yang sasar, ada jalan yang sesat, atau misalah tadi, maka harus dibenarkan. Harus dibenarkan oleh siapa? Ya tentunya yang wajib membenarkan adalah diri sendiri. Tetapi kalau tidak bisa membenarkan, maka diberi petunjuk oleh orang lain, diarahkan oleh orang lain. Maka itulah tobat. Tobat perlu dan wajib bagi kita selaku manusia. Keterangan menyatakan al-insanu mal khoto wa nisyan. Manusia itu tempatnya khoto, salah, wa nisyan, lupa. Maka ketika khoto, salah itu berarti dia nyasar, maka harus dikembalikan. Maka dengan Allah memberikan pintu jalan, wasilah atau alat untuk supaya manusia itu dengan adanya taubat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha, benar-benar taubat. Lain bobohongan tobatna, tapi tobat anu bener. Tobat anu bener-bener mau bertobat. Kayak istilah pengintan ibu bapak semuanya, tobat samel. Aduh lada am deui, aduh lada col deui, aduh lada keureuh deui, eta mah tobat samel. Ai samel makanya lada ge raos. Kurang tobat samel mah isukna samel deui, aya deui, makan deui. Som deui atau am deui. Eta tobat samel. Ta Imam Nawawi, ibu bapak semuanya, menerangkan, menjelaskan tobat, dan uniknya dibanding dengan para ulama yang lain, Imam Nawawi itu suka mengutip-ngutip dulu Al-Quran sebelum dia menjelaskan penjelasan yang ia akan jelaskan. Di antaranya ada beberapa kutipan dari Al-Quran yang beliau kutip yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya adalah surat-surat Al-Quran yang beliau kumpulkan. Di antaranya yang ke-1, beliau mengutip surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan yang kedua, beliau juga mengutip surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kemudian yang ketiganya surat At-Tahrim yang tadi dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, itulah yang dikutip oleh beliau yang berkaitan dengan taubat. Yang pertama, tubu ilallahi jami'an. Wahai orang yang beriman, di awal ayatnya, bertobatlah kepada Allah seluruhnya, semuanya. Jami'an, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'alakum tuflihun. Nah, ini orang yang bertobat itu kenapa disuruh ada ujungnya la'alakum tuflihun, supaya bahagia. Jadi kalau kita tobat nanti akan bahagia. Tidak keluh kesah, tidak penuh penyesalan terus. Nah, ketika udah tobat maka akan bahagia. La'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kamu beruntung, bahagia. Tuflihun, muflih. Yang kedua, wa inistaghfiru rabbakum summa tubu ilallah. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Ini ada dua, ada istighfar, ada taubat. Jadi rangkaian taubat diantaranya ada ucapan istighfar.
Wa inistagfiru, hendaklah beristighfar rabbakum kepada Tuhanmu, summa tubu ilaihi. Jadi kalau urut-urutan di sini beristighfar kemudian bertobat. Jadi pengucapan dulu. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, tentunya kepada Allah, taubatan nasuha, yang tobat yang betul-betul, yang sungguh-sungguh. Nah, ini rangkaian yang akan dibahas tentang kaitan dengan taubat yang disebutkan atau dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Apa itu tobat? Nah, tadi disebutkan tobat itu kembali kepada jalan Allah, kembali kepada rel yang benar, kembali kepada aturan Allah yang asalnya benar, kemudian misalah jadi benar lagi. Yang asalnya tidak lurus, yang asalnya lurus jadi tidak lurus, kembali lurus. Yang asalnya mendapat petunjuk arahan, kemudian tersesat, kembali lagi kepada arahan supaya tidak tersesat. Jadi itulah taubat. Ketika kita mengaku sebagai manusia yang banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, maka Allah memberikan jalan, memberikan pintu agar manusia itu menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali dengan adanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang beliau sebutkan ketika membahas tentang tobat, nah di sini sebutkan menurut qaul ulama ya. Babut taubatu. Qalal ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibun, ay taubatnya wajib. Lain sunatnya wajib taubatnya. Kada ahda abi mah teu boga dosa. Mustahil, impossible. Lamun manusia teu boga dosa. Kecuali hewan mah teu boga dosa. Tumbuhan gak akan punya dosa, gak akan dihitung dosa kesalahan beliau apa seperti hewan, tumbuhan. Salah misalkan hayam macokan pare, tambah dosa. Itu hayam berdosa tidak, melakukan kesalahan tapi tidak jadi dosa. Kenapa? Karena tidak ada hisab. Yang ada dosa itu manusia, karena nanti akan ada hisaban perhitungan. Kucing mengambil ikan dari meja misalkan. Itu salah, kucing ulah ngambil. Tidak berdosa, dia memang karakternya seperti itu. Misalkan hayam di mana wae nya melakukan hubungan misalkan, atau dosa keun we antep da hayam. Nah, kalau manusia ada aturan, ada tata cara, ada pedoman. Maka ketika melanggar aturan itu, ketika tidak sesuai dengan aturan Allah, maka ialah menjadi berdosa, melakukan kesalahan. At-taubatu wajibun, ari tobatnya wajib, harus, kudu, min kulli danbin, dari setiap dosa. Fa in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallah, kalaulah dosanya, maksiatnya, kesalahan itu antara hamba manusia, wa bainallah, dan antara Allah, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah Ta'ala, la ta'alaku ya haku adamiyun, yang tidak ada hubungan dengan hak adami. Jadi mah khusus dalam munafsi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, palaha salah satun, mengambil dari para ulama yang lain, palaha salah satu surutin, ayat 3 syarat. Ada 3 syarat ketika manusia melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, dan ini hubungannya tidak dengan antar manusia, artinya hubungan langsung dengan Allah. Palaha salah satu surutin, ada 3 syarat. Ahaduhuma, salah satunya beliau sebutkan, yang pertama ayyukli'a anil maksiati. Yukli'a teh menghentikan, menyetop, memberhentikan dari maksiat yang dilakukan. Nah, punten ada tuntunan atau syarat-syarat yang beliau sebutkan. Yukli'a anil maksiati, nyetop, berhenti eureun tina maksiat. Lamun rek tobat teh mengaku bakal tobat, mau tobat, maka eureunkeun maksiatna. Jadi ada ngaku tobat tapi maksiatnya dilakukan terus, maka itu bukan bertobat. Yang pertama adalah ayyukli'a anil maksiati, yaitu menghentikan, menyetop dari maksiat yang dilakukan.
Ketika dia melakukan kemaksiatan, ek tobat, eureun maksiatna, eureun melakukan dosa. Yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal. Anu kadua mah nyesal. Nyesal teh artinya merasa bersalah telah melakukan kemaksiatan. Adanya penyesalan, adanya merasa kaduhung. Aduh kaduhung geus ngalakukeun ieu, aduh kaduhung telah melakukan ini, kaduhung telah mengerjakan hal ini, maka dia merasa ayandama, merasa kecewa, kaduhung, hanyakal, ala fi'liha, sudah mengerjakan hal tersebut, sudah melakukan kemaksiatan, sudah melakukan dosa, sudah melakukan kesalahan, ayandama, ia merasa kecewa, merasa kaduhung, merasa hanyakal, merasa menyesal atas perilaku yang ia lakukan. Yang ketiganya adalah ayajima alla yauda ilaiha abadan. Ayajima artinya berajam, berniat, bertekad dengan sungguh-sungguh tadi taubatan nasuha. Ayajima alla yauda, berajam, bertekad tidak alla yauda, tidak mengulangi lagi, tidak balik lagi ilaiha kepada dosa tersebut abadan, selamanya. Jadi berajam, bertekad, bersungguh-sungguh supaya dia benar-benar bertobat. Jadi dia bersungguh-sungguh dalam hatinya, pokoknya saya mau bertobat, tidak akan melakukan dosa ini lagi, tidak akan melakukan maksiat lagi, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Nah, ayazima, bertekad dalam hatinya, bukan saja hanya niat saja. Kalau niat kan kertegnya mau melakukan apa itu niat. Tapi ini mah ditekadkan, dikuatkan. Ayazima, berajam ilaiha kepada tidak mengulang kepada dosa tersebut abadan, selamanya. Nah, itu ada 3 syarat. Lalu hubungannya dengan Allah, sifatnya manusia berhubungan dengan Allah. Nah, kalau ada hubungan dengan manusia, katanya penjelasan yang lain disebutkan, maka selesaikan dulu dengan adamiunnya, hak adamiunnya. Ketika mencuri barang yang dicuri, kalau mau taubat nih, kau bisa harusnya kembalikan lagi barang curiannya, kemudian minta maaf kepada yang dicuri. Kalau orang yang didolim, maka sebelum bertobat itu dia meminta maaf kepada yang didolim tersebut, sebutkan apa yang telah dilakukan pendoliman kepada dia. Nah, itu kalau kepada adamiun, kepada manusia. Tidak cukup dengan ya Allah maafkan saya, ampuni saya telah mendolim si fulan, telah menyiksa si fulan, telah menyakiti si fulan. Tidak cukup demikian, tapi harus katanya mendatangi, harus menghadirkan atau hadir kepada orang tersebut dan minta maaf, memohon ampun atas dosa yang dilakukan. Kalau dosanya misalkan menipu, nipu apa, atau dosanya yang dilakukan menyakiti apa, dan orang tersebut kalau memaafkan, ya Allah memaafkannya. Kalau tidak memaafkan bagaimana? Nah, itu nanti diserahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Saya telah lapor, saya telah minta maaf kepada orang yang didolimi oleh saya, maka perkara diampuni atau tidak, dimaafkan atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Tapi harusnya kita, kalau adamiun, hak adamiun, maka harusnya kita kembalikan dulu kepada orang yang kita dolimi. Apakah orang tersebut memaafkan atau tidak, menerima atau tidak, maka kita berusaha menemui dulu, menyambungkan dulu kita dengan orang yang kita alami. Nah, itu tentang syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu ada 3 syarat. Ditambah kalau yang keempat adalah apabila hubungannya dengan manusia, maka dia harus menghubungi dulu manusianya tentang dosa yang ia lakukan seperti apa, pendolimannya seperti apa. Nah, kalau dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu gampang bertobatnya. Misalkan kan ada di keterangan man soma Ramadana imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bisa diampuni walaupun mungkin tidak bertobat. Dengan perbaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan kesolehan-kesolehan yang kita lakukan, bisa terhapus. Tetapi kalau ada miun kepada manusia, itu sepanjang manusianya yang kita dolimi merasa sakit hati, merasa kecewa, maka terus akan berdampak kepada kita, kepada amal-amal yang kita lakukan.
Jadi nanti akan terus menagih. Kalau tidak diselesaikan di dunia, maka nanti diselesaikannya di akhirat. Enak saja mungkin kita mendolim kepada orang lain, cukup dengan adanya halal bihalal, maafkan saya, kembali ke nol, ya maaf udah bubar. Tapi tidak tahu kesalahan yang kita lakukan seperti apa. Mungkin orang itu telah didolimi oleh kita, karena mungkin kedoliman oleh yang kita lakukan, orang menjadi keluarganya berantakan, istri dengan suami dengan istrinya pisah karena ulah kita. Cukup saja dengan ya mohon maaf di halal bihalal di hari lebaran, cukup demikian? Tidak, terus dosa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada dia dan nanti mungkin ada perhitungannya. Jadi kalau enak sekali kalau hanya meminta maaf, dosa kita ampuni, tetapi dampak dari yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan kepada orang lain berdampak yang fatal kepada mereka. Makanya harus diucapkan katanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu tentang bertaubat. Jadi ada 3 syarat. Ada yang harus diucapkan kepada Allah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakullah kepada hak Allah yang harusnya dia disembah, yang harusnya dia diibadahi, kemudian kita melanggarnya, maka bisa langsung kepada Allah. Kapanpun, dimanapun kita langsung. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia, dengan al-adamiyun, dengan sesama makhluk Allah, yaitu manusia, maka itu harus kita minta maaf kepadanya, minta memohon ampun kepadanya. Itulah taubat yang dijelaskan dalam kitab ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa kasus atau penjelasan yang lain tentang syarat bertaubat. Kemudian disebutkan dalam penjelasan yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah sebagai syarat. Di antaranya seperti yang tadi dikatakan, ada tambahan lagi, yaitu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kamu dengan tobat yang sungguh-sungguh, tidak tobat asal-asalan. Ya Allah maafkan aku, ya Allah ampunilah aku. Nah itu mah hanya ucapan saja, tidak demikian, tidak hanya sekedar istighfar saja, tapi harus runtutan. Di antaranya ada 5 di sini. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas sungguh-sungguh, tadi nasuha tersebut. Tidak boleh main-main taubat teh. Ya Allah ampuni aku, ya Allah maafkan aku. Ai pas aya maksiatan lakukeun deui. Sapertos panginten dicontohkeun dina hal riba. Ya Allah bebaskan aku dari riba. Ternyata nginjem deui ka Bang, riba deui gitu nya, sapertos kitu. Nah, ada kapepet, besok tobat deui, ya Allah, saya mau akan lepas dari riba. Nginjem deui atau melakukan lagi perbuatan riba seperti itu. Jadi tamat tobat sambalnya. Amdai. Yang kedua menyesal, menyesal dan merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Jadi tidak cukup istighfar, tidak cukup menyatakan ya Allah ampuni aku, ampuni saya, maafkan aku, maafkan saya, tapi dengan ada penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam sehingga tobat nate meresap, tidak hanya main-main, merasa benar-benar mau tobat nate. Kalau menyesal itu dengan rasa sedih, kemudian merasa dia mengaku atas dosa yang ia pernah lakukan. Yang ketiga segera berhenti, tadi berhenti, ulah terus-terusan dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Ulah ongko tobat tapi amdei, ongko tobat ongko lada tapi amdei. Nah, tidak boleh dilakukan. Bertekad tadi udah, taubat tidak dilakukan pada saat ini. Yang kelima yang bedanya yang tadi. Yang kelima, yang keempatnya bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Sama tadi yang kelima nih, yang kelima, taubat tidak dilakukan pada saat pemohon taubat itu telah habis waktunya. Aya deadline nya, aya expire date kadang age berdoa taubat ge. Untuk terusnya bisa taubat irawa aya expire date-na sebenarnya. Iraha expire date-nya ketika disebutkan di dalam hadis innallaha yuqbalu taubatul abdu malam yugorgir sebenarnya. Eta
expired date teh mun tobat teh, sehingga kita Allah memaafkan, memberikan ampunan kepada hambanya, kepada manusia yang berdosa, malam yugorgir, selagi nyawanya masih ada sebelum ditenggorokan. Itu akhir nanti expired date nantinya. Namun dina obat mah Pak Ustaz Dadannya, Pak Dokter, aya dipakai obat ini sampai atau diminumannya expired date. Nah, tobat juga ada expired date ini kau dilakukan setelah ada nyawanya, ruhnya di kerongkongan, maka dia tidak akan berguna lagi bertobatnya. Tapi kita tidak tahu ya, orang yang mau kita juga semua tidak tahu kapan yugorgir itu akan didapat oleh kita. Makanya ketika kita mendapati orang yang lagi sakit, kemungkinan dia akan mendekati ajalnya, maka dibimbinglah supaya di akhirnya sebelum ke tenggorokan itu nyawanya itu, maka mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah atau Allah la ilaha illallah seperti itu. Sebetulnya kalau sudah masuk ke finishnya, kita tidak bisa membimbingnya, udah di stop karena ditutup dan dia akan melihat terbuka tabir-tabir gaib. Makanya ketika ada yang meninggal udah sakaratul maut bukan sakaratul maut, tapi udah sakaratul maut, lagi sakaratul maut, jadi diberikan apapun tidak akan merespon kepada kita karena dia telah berkonsentrasi dengan alam yang Allah bukakan. Disebutnya dia pintu gaib. Dia akan melihat nanti kemana akan kembalinya nanti, kemana tempat kembali, ke surga atau neraka. Sehingga kalau yang baik-baik katanya terkumpul berjumlah malaikat menyambut kepada dia untuk mengambil ruhnya atau membawa dia untuk memberikan keselamatan, mengucapkan selamat, dia akan masuk ke dalam kebahagiaan, keselamatan di surga nanti. Dan ketika orang yang banyak dosanya, dia juga akan datang juga para gaib, malaikat, dan dia menggiring kepada dia. Kemudian katanya ada yang memukul dari belakangnya, dari depannya, sehingga dia gambar, oh kembali saya itu ke neraka, oh kembali saya itu ke surga. Nah, ini ketika ada ucapan la ilaha illallah dari yang membimbing, udah tidak berguna lagi karena dia udah difinish ketika dia menyambut kedatangan kematian yang memisahkan jiwa dan raganya atau jasad dan ruhnya. Maka di sana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk orang-orang memberikan bimbingan la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi kita kan tidak tahu ketika orang tersebut udah difinish atau belum, maka persiapannya oleh kita terus aja karena kita tidak tahu dia itu udah difinish atau belum, maka terus la ilaha illallah diucapkan seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran, di surat Al-Quran disebutkan ini tubtul an, katanya, saya tobat sekarang, sebagaimana dicontohkan di kelakuan Fir'aun ya. Amantu birobi Musa wa Harun, udah tenggelam, dikelep nyawanya, katanya udah di tenggorokan ini, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, keimanan tersebut hanya dia mengucapkan karena kejadian adab telah datang, terkerem oleh laut, oleh air, maka dia mengucapkan karena terpepet, mungkin dia mengucapkan amantu birobi Musa wa Harun. Dia mengucapkan aku beriman kepada Musa dan Harun. Maka tobat seperti itu tidak diterima. Nah, di surat An-Nisa ya, Allah menyebutkan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta hadara ahadumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adaban aliman. Dan tidaklah taubat atau bukanlah termasuk taubat itu tidak akan diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan taubat tersebut, mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang, udah datang ajalnya nih, kan udah datang ajal, tapi dia masih, kita bisa menyebutkan di sini, aku bertobat, saya bertobat. Tidak datang ajalnya telah datang, nah ini telah tek gitu ya. Aku bertobat, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada
Tuhannya Musa dan Harun. Nah, tetapi ajalnya telah datang. Sungguh saya bertobat sekarang dan tidak pula diterima tobat tersebut. Dan tidak pula diterima tobatnya orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Jadi ketika orang-orang kafir, non-muslim ya, orang-orang kafir, dia bertobat, apakah dia misalkan ketika akhir hayatnya, amantu billah, apakah dia bertobat? Wallahu alam. Tapi menurut ayat ini, dia dalam kekafiran, bertobat mungkin di ajalnya, dia bisa mengucapkan karena mungkin dia merasa gundah gulana, dia bisa beriman kepada Allah, Tuhannya, misalnya orang-orang muslim. Nah ini disebutkan. Mereka juga mati sehingga mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu justru disediakan siksa yang amat pedih. Wallahu alam ya, ketika kita di akhir hayat nanti, mudah-mudahan sebelum datang ajal, kita bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah dengan dibimbing oleh anak-anak kita, keluarga kita, maka kita matinya, meninggalnya, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang diucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang thayyib, maka kita nanti akan masuk surga. Tergantung bagaimana keberadaan kita sekarang. Kalau gaulnya dengan orang-orang baik, ya insya Allah menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya, kebiasaannya dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang maksiat, ya dapat dikategorikan nanti ditakutkan dalam keadaan akhirnya itu menjadi jelek, menjadi tidak baik, menjadi su'ul khotimah. Karena mungkin kebiasaannya mungkin di tempat-tempat tempat yang maksiat ya, di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang tidak baik. Maka pas datang aja itu mungkin yang membimbing tidak ada, kemudian menemukan nanti malakul maut telah menjemput. Nah dia mungkin tidak akan bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyib karena awalnya tidak direspon dulu, dimotivasi lah istilahnya, dimotivasi ketika yang sakit itu. Makanya ketika yang sakit itu katanya ketika kita lah ada aba-aba ya, kalaupun kita tidak mengetahui kematian seseorang, tapi kita kadang suka ada aba-abanya. Kalau yang mati mungkin tidak mengetahui dia akan meninggal, kalau yang melihat kadang-kadang suka bisa sosok gogolosaran gitu, hayang malik pae ka kiblat, kemudian tos nyebutan warga-warga atau pian tos ngantunkeun eta tos kila-kila tanda-tanda nya, entos nyebutan atas ninggal tuh ada almarhum misalkan ninggal ngagupayan, besok aya anu kitu nya, aya kila-kila. Maka kita terus katanya udah sakitnya udah parah, dibimbing terus ulah ditinggalkeun ya, ulah ditinggalkeun ka mana gitu ya. Sehingga ada yang meninggal teka tempoan atau teka tinggal juga meninggal teh teka saksian lah seperti itu. Kumaha cenah misalkan aya nu molotot, aya nu baeud, eta mah pinten walau alam. Tapi menurut kesehatan tuhnya ketika fisiknya molotot sanes eta teh loba dosa. Sama sadayana oge bakal molotot lamun tadi tungkulan mah kan dikeupeuremkeun punya. Jangan menganggap eta mah husnul khotimah mautna bolotot, padahal teu kapeureumkeun. Geus lami diantep. Nah itu. Sehingga kumaha nu tabrakan langsung meninggal itu peureum. Atanapi nu melakukan kemaksiatan, maut teh peureum, eta baik tidak? Nah, tidak seperti itu. Secara fisik mah bisa dikategorikan tidak menjamin orang yang melotot teh banyak dosa. Orang yang misalkan yeuna kenyom ngelel atanapi kumaha, tidak. Nah itu mungkin di akhir kematiannya, mungkin orang yang menunggunya itu harus cekatan, misalkan harus di talian ya, harus ditutup, kemudian supaya tidak calangap dirapetkeun. Kalau diantep mah bakal bisa aja terjadi calawak, matanya melotot dan sebagainya. Makanya jangan ditinggalkan. Terus harus dijaga, harus dijaga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ada dua kategori yang terakhir syarat yang ini tuh. Yang pertama tadi kematian, yang kedua kejadian yang umum semuanya. Dalam hadis disebutkan, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, la tajalu taubatu tuqbalu hatta tatlu asamsu min magribiha. Jadi tidak akan diterima, terus-terus taubat akan diterima oleh Allah selama katanya hatta tatlu asamsu min magribiha. Jadi
kalau ada kejadian nanti di akhir zaman, ada matahari yang terbit dari sebelah barat. Nah, kalau sudah terjadi matahari terbit di sebelah barat, maka orang yang bertobat tidak akan diterima karena expired date ya, udah sampai waktunya, ini udah tidak bisa apa-apa lagi. Berarti udah terjadi kiamat, itu akan terjadi kiamat dan dia tidak akan menerima, Allah tidak akan menerima tobatnya. Mantaba qabla antatlu asam samsu min magribiha taballah. Barang siapa yang bertobat sebelum terbit matahari dari sebelah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi yang ke-1 tadi kematian yang memisahkan dia bisa tobat atau tidak, ajalnya telah sampai, dia tidak diterima tobatnya lagi. Kemudian yang kedua, kejadian yang dahsyat ini di hari akhir nanti. Apabila matahari telah terbit dari sebelah barat, kemudian orang melakukan pengampunan kepada Allah, berbuat baik, kebaikan, udah expired date, tidak bisa lagi. Maka tertutup karena dia telah memenuhi telah sampai kepada titik akhir dalam kehidupan di dunia ini. Maka tidak bisa untuk bertobat seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, di ayat yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi yang dikutip oleh beliau, beliau mengatakan bahwa tadi disebutkan ada beberapa ayat, ada beberapa surat yang beliau kutip tentang bertobat. Yang tadi disebutkan tubu ilallahi jami'an. Jadi ulah sawareh-sawareh taubatnya sekalian sadayana. Semuanya dosa, misalkan kita kalau disebutkannya dosa ke orang tua, dosa menipu, dosa bermaksiat. Lebih sama waktu kita ingat tobat, disebut semuanya dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Jangan aya nama dosa zina ya ampun ya Allah saya berzina. Anu maling tak acan ditobatan sekalian dikumpitkeun sadayana ulah di wareh-wareh. Ulah di hiji-hiji. Omong kita ingat kepada dosa. Semua yang kita lakukan, kemaksiatan, kesalahan, tadi misalah teh, maka benarkan semuanya, diakui semuanya ini dosa, ini maksiat, ini kesalahan, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa wallahi inni la astagfirullah. Demi Allah, bersumpah Rasul, demi Allah, wallahi inni la astagfirullah. Sesungguhnya aku betul-betul beristighfar, selalu beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan memohon ampun. Nah, setingkat Rasul yang dosanya tidak ada, kehidupannya maksum, terpelihara, ketika melakukan ada teguran, ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wallahi la astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi, setiap hari, aksaru min sab'ina marotan, lebih dari 70 kali. Rasul lebih dari 70 kali. Itu teh yang secara khusus mungkin di sholat ya kita mengucapkan Allahumma gfirli, setelah sholat Allahumma istighfar 3 kali, ada lebih dari 70 kali. Dalam di hadis lain disebutkan lebih dari 100 kali. Apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk dosa kita diampuni oleh Allah, kehidupan kita tidak dimaksum, tidak dijaga, kemaksiatan begitu saja kita lakukan, maka apalagi kita, maka terus kita harus lebih sebetulnya memperbanyak, lebih dari Rasul kalau bisa ya. Rasul 70, orang mungkin lebih dari 70, lebih dari 100. Setiap saat, setiap detik mungkin kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ditajong astagfirullah, innalillahi astagfirullah. Bisa aja karena musibah itu karena kesalahan dosa kita. Istighfaran, astagfirullah, astagfirullah. Terus bibir kita, ucapan kita bertobat dari segi ucapannya dulu, dari ucapan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian pengakuannya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, wallahi astagfirullah wa atubu, istighfar dan bertobat. Rasul dosana naon, tapi anjeunna tobat. Ayo urang dosana loba, tobatna iraha. Geus salat ya Allah ampuni aku. Keur nuju tahajud ya Allah ampuni aku. Bari dosana teh banyak.
Kadang tidak disebutkan dosa-dosana teh naon wae, da Allah mah alamu. Allah mengetahui. Kalau namanya pengakuan maka harus diaku. Oh saya teh dosa ieu maok ieu, dosa ieu ngahina batur ieu, dosa ieu sebutkeun. Tah bahkan anu berhubungan jeung manusia mah can maka tobat heula kepada Allah, laporan heula kepada orang yang didolimi oleh kita dulu. Baru kepada Allah. Dan boleh jadi kepada Allah dulu, ya Allah saya mohon ampun telah berdosa kepada orang ini. Allah tidak akan mengampuni jika minta gelampura kepada orang yang lain. Nah ini Rasulullah astagfirullah wa atubu ilaihi, beristighfar dan bertobat ya. Nah disebutkan di hadis yang lain, ya ayuhanasu tubu ilallahi wastagfiru fa ini atubu fi yaumi mi'ata marotin. Hei manusia, ayeuna mah umumnya teuing orang-orang yang beriman. Sebab orang-orang kafir ge kedah tobat tina kekafirana, masuk dulu Islam mungkin ya. Ya ayuhanasu tubu ilallahi wastagfiruhu. Tubuh kepada Allah, no ieu mah tobat heula, tobat kepada Allah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Fa ini atubu, sesungguhnya aku kata Rasul, sabda Rasul, atubi yaumi mi'ata marotin. Aku bertobat kepada Allah lebih dari 100 kali. Rawahu Muslim ya. Jadi lebih sering kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekali dua kali, tapi harus dirutinkan ya. Nah, ini karena apa? Kita tidak tahu ajal akhir kita itu tidak tahu. Maka selama kesempatan ada, maka lakukanlah bertobat kepada Allah. Di dalam hadis lain disebutkan, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yang maha tinggi, yabsutu yadahu bilaili, menjulurkan muka tanganna bilaili waktu malam, liyatuba masihu bin nahari, yatuba masihun nahar, bagi orang-orang yang bertobat yang melakukan kesalahan di siang hari, wa yabsutu yadahu bin nahari, dan beliau juga Allah Subhanahu wa taala juga membukakan, menjulurkan tangannya liyatuba, untuk memohonkan ampun, memberikan ampunan, untuk bertobat. Siapa? Orang-orang yang berdosa al-laili, waktu malam, hatta tatlu asamsu, sehingga terbit matahari min magribiha, sampai terbenamnya. Jadi lamun orang sempatan salah siang, di pagi mungkin ketika maghrib maksiat, Allah menjulurkan tangannya. Jadi konotasinya jangan dianggap Allah itu seperti kita memberikan tangan nih kieu. Nah, gambaran manusia mah di dunianya ngejulurkan teh kieu, hok minta hampura, sok minta ampun, sok geura tobat. Nah, gitu gambaran secara kebiasaan kita kalau yang meminta, yang memberikan gini. Nah, kita jangan digayangkan Allah teh tangannya kieu. Nah, gitu. Itu mah dengan kekuasaannya, dengan takdir dan irodahnya, memberikan, melebarkan pintu maaf bagi orang-orang yang berdosa, melakukan kesalahan pagi sampai sore, nanti malamnya mau tobat, silahkan, Allah tidak akan menolak. Dan mungkin di malam harinya melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka Allah yabsutu yadahu, juga mengulurkan tangannya, memberikan kesempatan di siangnya untuk bertobat, seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita tidak mau bertobat. Jangan merasa tidak punya dosa, kecuali setan itu iblis ya, tidak merasa tidak bersalah. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, makanya dia sombong, merasa tidak bersalah. Justru karena dia bersalah, Allah kutuk, Allah laknat. Nah, ketika dilaknat itu bukan menerima atau dia bertobat, oh saya tersalah, tidak. Kalahkah dia mengancam iblis itu, karena aku telah dikutuk menjadi umat yang dilaknat olehmu, maka izinkanlah, katanya, izinkanlah aku untuk menggoda hamba-hambamu manusia, untuk mengajak, menggiring, mendorong mereka supaya jadi teman saya di neraka nanti. Ya teh udah tahu terus dilaknat. Kalau makhluk yang baik mungkin tobat, tapi dia mah tidak merasa salah. Nah, itu bahayanya ketika kita melakukan dosa tidak bersalah, maka seperti iblis tadi, maka jadi sombong, maka jadi tidak baik.
maka jadi malapetaka bagi kita. Maka disebutnya iblis itu makhluk yang sombong, yang tidak merasakan dosa yang ia lakukan. Jadi dia dilaknat. Jadi dia menjadi penduduk neraka, calon neraka yang abada, yang betul-betul dia menetap ya, menetap. Tidak pindah-pindah, dia terus. Kalau orang mukmin mah ada harapan. Orang beriman, dia melakukan keimanannya, melakukan amal baik, ada dosa-dosanya, mungkin dia masuk neraka tapi bisa kembali lagi masuk surga. Tapi iblis mah nanti abadan ya, kekal selamanya. Nah, kalau di dalam Bukhari disebutkan nanti akan diangkat orang-orang yang berdosa tetapi ada imannya. Miskola darah sebesar jari pun nanti diangkat ke nahrul hayat, kehidupan. Itu udah mokot dosa, tapi karena ada keimanannya, apalagi kalau kita di dunia ini dosanya telah terampuni. Ada sairan ya yang sering kita lantunkan di masjid-masjid, katanya ilahilastu lil firdosi ahla. Ya Tuhan, akulah bukan ahli surga, wala aqwa minana wala aqwa, dan aku tidak kuat masuk ke dalam neraka. Ke surga lain ahlina, ke neraka teu kuat. Ka mana tuh? Nah, berarti kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dunubi misla ada di rimali. Ya Tuhan, dosaku seperti bilangan pasir di pantai. Seueur sekali, banyak sekali dosa-dosa orang teh. Tapi lamun Allah ngampuni, pasti kita akan jadi ahli neraka. Maka pintu tobatnya untuk kita masuk surga itu kuncinya salah satunya adalah ampunan. Dan ampunan akan Allah beri kepada kita kalau kita bertobat. Tobat kita akan diterima kalau nasuha dengan syarat-syarat yang tadi. Kemudian hablum minanas, kita juga jaga. Jangan sampai kita baik dengan Allah, kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, tapi hak adami tidak diperhatikan, maka tunggulah nanti ada tagihan dari orang-orang yang kita dolimi. Sehingga ada dalam hadis disebut muflis ya. Orang-orang yang banyak hutang, banyak bangkrut, banyak sholatnya, banyak pahala hajinya, banyak sedekahnya, tapi nanti di akhirat bangkrut, seep, kunaon, tasok menjerikan batur, menyakiti batur, menyakiti orang lain. Makanya gimana tuh? Ya usaha dari sekarang, kalau kita udah tahu, kadang-kadang dosa itu mengikuti kepada kebaikan. Misalkan Al-Kahfiah celetuk yang ngomongkan batur, jadi kahfi nama 110 ayat, dosana beak, gitu seperti itu. Jadi diikuti setan mah kumaha keur jamaah nama alus salat khusyuk ngariung di masjid ngomongkeun batur deui batur deui namahan dosa nu tadi mana tadi inna sholati wa nusuki teh kamanakeun. Nah itu jadi habis ku akibat sedikit saja kesalahan yang kita lakukan. Tepiranya, tepira. Tapi lamun pira-pira eta dikumpulkan jadi sababaraha pira ya. Jadi seueur piraana gitu punya. Jadi lamun urang ieu pada lain ngomongkeun cenah naon lah nya nyarioskeun. Jadi nu ngomongkeun nyarioskeun teh sami ya. Tah eta teh lamun bener eta gibah, lamun salah eta fitnah. Tetep we urang kudu nyungkeun dihapunten. Nah makanya mah stop we nya ibu-ibu sadayana, bapak sadayana ulah ngagibah soalna hese. Eta minta hampura teh sok era senda itu na kitu naon da teu nyerieun da teu apaleun. Nah orang kan udah berdosa kepada dia, makanya kita mohon ampun kepadanya. Nah itu maka sulitnya. Kalau hak dengan Allah mah gampang ya. Ya Allah ampuni saya, bari tahajud, bari duduk di masjid, bari udah sholat bisa. Tapi kalau hak dengan seseorang mah tidak bisa demikian. Ya Allah ampuni saya telah mendolimi si anu, mendolimi si fulan, bari jeung kita tidak menghubungi, mendatangi orang tersebut. Nah, terus minta ampun kayak apa diterima atau henteu. Nah, itu menjadi masalah bagi kita. Maka stoplah. Ini karena minta ampunnya agak sulit. Nungguan lebaran mungkin kayak Islami mumpung kesempatan, momentum biasa namanya. Orang teh boga dosa kasih A atau kasih B. Kayak geus lebaran cenah mumpung rada lumar, rada bager. Ya Allah, ya ibu bapak apunten ya. Bebaskeun kesalahan abi, bebas. Kosong-kosong, no, tidak ada lagi kaitan. Bari yang tidak tahu dosa urang teh naon nya ka batur urang ka urang sami. Bubar we. Mungkin urang husnudzon we, ku aya kitu oge penginten insyaallah
Allah mengampuni dosa-dosa kita. Udah bubar, udah ikhlas, orang lain udah tidak ada kakaitan ya, dengan adanya halal bihalal, diampuni semuanya. Kayak bakal biasanya menyambung deui. Bu, atau orang rek terus terang ya. Bu, sabenerna mah anu mitnah ka ibu teh abi naon ya, ibu jadi cerai suami sang bapakna ya abi, wah ibu teh bakal ngamuk dia. Oh maneh terjadi ya berarti bakal kitanya menjaga demikian. Tapi kalaupun tidak ya kita berusaha dari sekarang siap menjaga kebaikan-kebaikan orang lain. Apa di istilah di sunamanya kudu naon kalakuan kesalahan batur ka urang kudu dipopohkeun ya, kebaikan batur diingat-ingat, diingat-ingat kebaikan orang lain mah jangan dihilapkan, jangan dilupakan. Kebaikan orang diingat oleh kita, kesalahan orang lain dilupakan. Orang mah nyungkelit wae, aduh panggil teh, keheudeuy da diingat-ingat kesalahanana. Coba lamun dibubarkeun mah dibebaskeun. Dan Allah memberikan dua pahala. Hiji orang memberikan apa? Mendapatkan kesabaran atas disakiti oleh orang lain ya Bu. Yang kedua adalah kita bisa memaafkan. Hiji sabar disakiti, nu kadua ketika orang lain memaafkan kita maafkan. Walaupun tidak minta maaf kita maafkan. Makanya ulah diingat-ingat kebaikan orang lain yang harus diingat. Tapi sebaliknya kesalahan kita kepada orang lain harus selalu diingat. Walaupun udah minta maaf, bisa jadi sabar kali minta maaf. Aduh, kamari hapunten abi tetas kieu. Besokna panggil bisa we minta dihampuranya, bisa kamari macan ikhlas, ayeuna geus ikhlas disungkeun deui. Kemudian kebaikan kita kepada orang lain jangan diingat-ingat. Lamun diingat-ingat masuk lebar, masuk merod mere kebaikan lagi. Oh si kamari teh si ibu teh geus dibere baju ku urang nu sae, manya dibere deui. Lamun ingat tuh kamari, coba lamun dipopokeun mah. Bu, ini ada baju lagi yang baru. Si ibu teh teu nyarioskeun kamari gen atos henteu kan ya. Alhamdulillah. Tapi kalau mau diingat-ingat si ibu ieu mah atos jadi terjadi kebaikan. Maka kebaikan kepada orang lain jangan diingat-ingat. Ta eta pangintennya ibu-ibu bapak semuanya, mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi kita. Waktosna pinten tasep meeting pas nungguan itu makanannya sarapan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang at-tawabin yang selalu bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu, kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Walaupun kita tidak merasa berdosa dan mustahil kita tidak berdosa, maka tobat itu terus kita lakukan, terus kita laksanakan. Jangan sampai menunggu-nunggu waktu yang lain. Ingat kesalahan, segeralah bertobat. Ingat dosa, segeralah bertobat. Ingat melakukan kesalahan orang lain, segeralah minta maaf. Mendolim orang lain, segeralah minta maaf pada orang yang kita dolim. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita menjadi orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan dan selalu kita siap untuk melakukan taubat dimanapun, kapanpun, agar kita nanti masuk ke rahmat Allah. Pintu surga salah satunya telah kita pegang kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kebaikan surga itu diantaranya beberapa kuncinya adalah yang pertama adalah taubat. Kemudian yang lainnya adalah amal soleh. Yang lainnya adalah mungkin kunci-kunci yang lain yang kita harus pegang kalau kita mau masuk surga. Barakallahu li wa lakum. Sakitu panginten anu kapihatur. Aya pertanyaan atasnya? Teraskeun weh. Ya Rosad. Mangga di eta we ku Pak Ustaz sanesnya Pak Hadir. Terkait dengan dosa atau kesalahan yang berkaitan dengan orang lain atau agamanya. Bagaimana ketika misalnya kita melakukan suatu kesalahan pada seseorang dan kita ingin meminta maaf, tapi ternyata orang yang bersangkutan sudah tidak ada larangan mana, masih hidup atau sudah meninggal. Sementara dosa ini kan tidak
dimaafkan Allah Subhanahu wa taala selama yang bersangkutan belum memaafkan. Tapi masalahnya ketika sudah dicari tapi tidak mendapatkannya, tidak menemukan karena ya kehilangan jejaknya gitu ya. Atau mungkin sudah meninggal. Kalau misalnya dosanya misalkan jinayah atau apa? Uang. Harta. Misalkan ya, kalau misalkan membunuh itu kan pada keluarganya ya yang punya hak. Tapi kalau misalkan orang yang bersangkutan dia bukan misalkan mencuri atau misalnya menyakiti atau apapun seperti itu. Cuma misalkan dalam taubatnya. Terima kasih. Mungkin nanti ditambah oleh Pak Ustadz Asop sanesnya. Keterangan menyebutkan bahwa taubat hak adami itu harus memohon maaf kepada yang kita dolimi. Kasusnya, masalahnya ketika kita mau minta maaf, maka orang tersebut tidak ada atau sulit dicari. Mungkin alternatif yang ke satu, ada gak ahli warisnya? Kita surat misalkan ada anak-anaknya. Aduh, saya itu, ini menurut pendapat ulama ya, tiasa bapak teh, saya teh telah melakukan dosa ke bapak kamu, misalkan kalau ada ahli waris turunnya. Coba dengan wasilah anak-anaknya mungkin untuk membebani atau mengurangi beban nanti di akhirat. Saya teh sama mau bertobat, mohon ampun atas dosa-dosa yang saya lakukan. Tapi orangnya kan teu aya, kan ada ahli warisnya yang bisa minta maaf kepada ahli warisnya seperti itu. Kemudian kalau ada haknya dengan uang, misalkan dengan hartanya, saya telah nipu beberapa ratus juta misalkan kepada orang yang lain. Ternyata orang yang saya dolimi itu tidak ada uangnya, udah digantian gitu ya, digantian kamanakeun ye. Nah, ada alternatif para ulama menyebutkan bisa kepada orangnya kalau ada dibalikan lagi atas penipuan yang telah dilakukan, atau kepada ahli warisnya, atau katanya bisa disodakohkan kepada Baitul Mal. Kalau domah ada Baitul Mal kan kepada penampungan harta kaum muslimin di Baitul Mal. Jadi dimanfaatkan, digunakan daripada orang tersebut mengendap di kita tidak dimanfaatkan. Dan itu juga sebagai alternatif. Walau alam ketika dia nanti orang yang didolimi oleh kita itu telah memohon maaf atau tidak, nanti urusannya nanti di akhirat. Maka kita digantinya dengan watabi hasai atal hasanah. Yang nutupna teh naon? Ittaqullah haitsuma kunta watabi sayatal hasanah katanya. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah sayiata, kejahatan, kesalahan, kemaksiatan, hasanah dengan kebaikan. Sok we sing loba kebaikan. Bisa jadi kan nanti wa ya ma misqala darotin khairu yaro wa ma ya ma misqala darotin sarro yaro. Jadi dina mijan teh kebaikan urang loba. Namun muplis teh urang mah loba kebaikanna. Tah aya nu nagih engke teh. Kamu geus boga kasalahan ka si A. Urang kan loba beban kebaikanna. Sok berekeun ka itu kan aya kenehnya, aya keneh sisa gitu nya. Namun kebaikan orang banyak. Keur mah urang boga dosa kabatur, kelakuan orang maksiat terus, engke jadi muplis, ditagih kudu teu ridho teh ada karburu banget manehna teu ridho nya. Urang mah udah minta maaf kepada Allah. Nah, engke mungkin balitunganana karena dia juga orang yang berdosa didosai oleh kita itu perlu kepada amal kebaikan untuk menanggung dia di akhirat. Nagih mungkin Allah memberikan nih, kamu punya tabungan nih, orang ini sedang atau sudah menyakiti kamu, mau diambil, urang mah kan banyak kebaikan. Nah, ya keneh sesana. Nah, eta meureun alternatifna teh urang watabi sayatal hasanah. Numpukeun kebaikan terus, ditabung kebaikan. Mudah-mudahan nanti kejahatan perilaku yang saya lakukan kepada orang ketika Allah mengambil, mempertanggungjawabkan, masih ada seperti itu. Mungkin Pak Ustadz Asop mangga ditambahan. Enggak. Nah, segitu walau alamnya penginten eta juga pendapat para ulama. Nanti kebenaran al-haqqu mirobih, hak itu dari Allah. Hanya kasus seperti itu mungkin bagaimana ya, daripada kita misalkan uangnya mengendap atau orang kita yang mau minta maaf tidak ada, ya meringankannya bisa ke ahli warisnya. Di bapak teh saya punya dosa ke si bapak,
Nah, ke anak-anaknya, udah anaknya ikhlas, islah semua, mungkin keluarganya. Dan kalau ada harta bisa aja ke warisnya, ke baitul mal kan, atau kita manfaatkan ke jalan Allah seperti itu. Itu juga sebagai alternatif. Wallahu a'lam. Nah, segitu pinten, Pak. Kemudian pertanyaan kita langsung menjawab banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wa amat ya muqaddil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.